Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan. Nah, kebetulan tadi videonya kepotong ya. Maaf teman-teman ya. Kalau videonya kepotong saya akan lanjut lagi di video berikutnya ya. Nah, ini masih ada sisa lebih kurang, tadi udah terjawab 3 pertanyaan, masih ada lebih kurang 9 pertanyaan yang sisa ya. Nah, di sini saya bacakan kembali ya, padahal sebenarnya saya udah bacakan tadi di video sebelumnya ya. Nah, di sini ya. Nah, ada di video usia 8 tahun latihan berapa kali seminggu. Wah, terima kasih sudah dijawab pertanyaan saya, coach. Lengkap juga dengan program latihan di video lainnya. Pantas saja saya lihat performa anak saya minggu lalu dan kemarin ini turun. Jadi sebelumnya anak saya les renang biasa, kemudian saya masukkan klub, dia mulai lelah saat latihan di hari kedua. Ternyata karena jumlah latihan per minggu naik dan juga teknik tangan salah. Tangan masih lurus, bukan siku tinggi ya. Saat mulai jarak jauh ya. Memang pertama kali kalau diajarkan yang namanya berenang itu putaran besar dulu, habis putaran besar masuk ke namanya siku tinggi ya. Kalau udah mulai latihan jarak jauh ya. Nah, kalau untuk anak laki-laki kelahiran 2015 baru mulai res renang Agustus 2022, saat ini baru menguasai 2 gaya bebas dan gaya punggung. Bagaimana ya coach caranya supaya anak semangat dan kuat fisiknya saat di drill gaya bebas? Apakah memang anak-anak yang baru gabung di klub speednya tidak secepat anak-anak lain ya? Ritme les biasa dengan klub kan beda ya coach. Terima kasih atas jawabannya dan video selama ini. Nah, terima kasih juga Ibu atas masukannya dan pertanyaannya. Nah, di sini kalau anak tahun kelahiran 2015 kan baru umur 7 tahun ya, tahun 2022, dan betul sudah kenalkan yang namanya les renang ya, lalu habis itu masuk ke klub renang dan baru bisa kuasai 2 gaya bebas, 2 gaya, yaitu gaya bebas dan gaya punggung. Nah, itu udah betul ya, long axis ya. Jadi dikenalkan dulu yang namanya gaya bebas, lalu habis itu gaya punggung. Nah, di sini pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya anak ini semangat dan kuat fisiknya saat mengerjakan saat di drill gaya bebas. Kalau drill gaya bebas, memang anak-anak umur 7 tahun itu ya, kakinya kan belum terlalu kuat ya. Jadi memang kita perlu penguatan yang namanya kaki ya. Jadi makanya kenapa kalau ketika program-program latihan yang saya jelaskan itu anak-anak umur di bawah 13 tahun, 12 tahun, kalau untuk putri 11 tahun ya, itu banyak yang namanya penguatan kaki ya di pre-main setnya. Contoh 8 kali 100 kaki, setiapnya mungkin 3 menit, 3.30 ya. Nah, untuk anak-anak umur 7 tahun itu perlu ya, karena penguatan kaki ya, dan drill ya. Drill adalah perbaikan stroke-nya dia. Kaki penting ya. Kaki malah kalau ketika umur 7 tahun, kaki itu lebih penting dikuasai dulu, lalu habis itu baru drill. Nah, tapi jangan lupa juga drill juga perlu disisipkan yang namanya drill dasar ya, basic drill ya. Nah, ini apakah memang biar kuat fisiknya di drill gaya bebas? Paling kalau kuat fisiknya sih kita perbaiki drillnya aja, dan kita terus mengulang drill, tapi jaraknya mungkin kita pendekin. Contoh, daripada kita kerjakan 8 kali 100 drill, lebih bagus kita ngerjakan 8 kali 50 drill atau 8 kali 25 drill dengan gerakan yang benar dulu. Ketika nanti dia udah kuat, baru kita ngerjakan dengan gerakan yang lebih jarak yang lebih panjang ya. Nah, lalu habis itu kedua, itu boleh juga namanya kita supaya anak-anak ini tidak drop ya, kita boleh menggunakan fins untuk anak-anak umur 7 tahun. Nah, pada saat di drill ya, nah, jadi dia merasakan yang namanya garis lurus yang akan terbentuk nanti ketika nanti umur berikutnya badan dia ini nggak drop ya, nggak bengkok, nggak drop lah ya, terutama badan bagian bawah, lower body ya. Kaki drop, pinggang drop itu sangat biasa sekali ya, sangat umum ya, ditemukan pada saat anak-anak umur kecil. Apakah memang anak yang baru gabung di klub speednya tidak secepat anak-anak lain ya? Mungkin ya, tapi
anak-anak umur 7 tahun juga tidak perlu latihan yang kenceng-kenceng banget lah ya. Mau anak-anak umur 7 tahun juga tidak ada sejarahnya untuk jadi atlet nasional langsung atau gimana ya, atau langsung ikut ke kejuaraan-kejuaraan nasional bisa jadi juara ya. Nah, anak-anak umur 7 tahun tuh biasanya itu lebih ke drill ya. Nah, tidak usah bingung ketika anak-anak yang lain kenceng, anak-anak kita pelan, itu proses ya, tidak jadi masalah. Itu kita mesti yakinkan kepada anak-anak itu bahwasan kita pelajari dulu teknik yang benar ya. Ketika kita teknik yang benar, kalau mau cepat kita tambahkan tenaganya di teknik itu sendiri, bukan yang namanya kita buru-buru dengan teknik yang salah gitu. Nah, itu yang sering terjadi di anak-anak kecil ya. Jangankan anak-anak kecil, saya aja ngelatih anak-anak banyak yang sekarang umur dewasa aja tekniknya masih banyak yang bersalahan gitu, apalagi anak-anak kecil ya. Nah, ritme les biasa kan pasti beda dengan ritme klub ya, mungkin jadwalnya sama waktunya saja yang beda ya. Nah, kalau yang lain mungkin hampir-hampir sama ya. Nah, itu mungkin terjawabkan ya di video ini. Lalu berarti untuk video ini pertanyaan yang pertama tadi itu. Pertanyaan kedua, kenapa harus siku tinggi ketika berenang gaya bebas ya? Nah, ini ada di video drill itu ya, drill gaya bebas. Nah, mau tanya, anak saya cewek kaum 4, kalau gaya bebas jika ambil nafas kepalanya nongol dan tangannya gak seimbang antara tangan dan kiri dan kanan, kayak orang berjalan pincang gitu. Pertanyaannya, bisa apa tidak diperbaiki? Terus dari mana dulu untuk perbaikinya? Terima kasih, salam olahraga dari Jatim. Nah, kalau anak cewek kaum 4 ya, itu kan berarti lebih kurang umur 11 tahun ke bawah ya, 10 tahun ya, 10 tahun ke bawah ya, berarti tahun kelahiran lebih kurang di 2011 2012 ya. Nah, kalau gaya bebas jika ambil nafas kepalanya nongol ya, ini yang sering saya sebut ya, ini kejadian sangat umum ya, karena anak-anak ini pengennya ngambil nafas ya. Nah, tangannya gak seimbang antara kanan dan kiri, kayak orang berjalan pincang gitu. Pertanyaannya, bisa apa tidak bisa diperbaiki? Bisa ya, pasti bisa diperbaiki dengan drill ya. Catatannya harus dengan mengerjakan drill, yaitu pengulangan. Kalau untuk ambil nafasnya itu ada yang namanya kick with hand on the side, tangan di samping, lalu habis itu tendang kaki ya, tangan di samping. Ketika dia mau ngambil nafas, dia boleh ngambil nafas ke atas. Dan juga ada yang namanya drill kick with hand on the side, kaki, tendang kaki, tangan di samping dengan one shoulder in, one shoulder out. Jadi badannya ini bahu satu naik, satu turun. Jadi seperti ini dan muter ya. Jadi kepalanya naik hadap ke atas ya. Nah, itu ada di video drill itu sendiri ya, teman-teman bisa lihat itu ya. Jadi daripada saya jelaskannya ulang, teman-teman bisa lihat lagi di video itu yang kick with hand on the side, yang menyamping tapi one shoulder in dan one shoulder out, yang satu bahu naik, satu bahu turun, kepalanya hadap ke atas. Nah, itu akan membantu untuk mengambil nafas tidak ngangkat ke atas tapi muter ke samping ya, kiri atau kanan. Nah, kalau kayak orang berjalan pincang gitu, tidak seimbang antara kanan dan kiri, itu perlu yang namanya pelajari hand rotation, putaran tangan. Kedua, single arm. Itu ya, dua itu mungkin akan membantu ya. Saya akan contohkan ya sebentar. Nah, saya akan coba contohkan ya. Jadi kalau rotasi tangan itu menggunakan papan, kita pegang papan, lalu habis itu kita tarikan tangan, putar, ya, kaki, tetap tendang, tarikan tangan, putar, ya. Rotasi tangan itu fokus di satu tangan saja, ya. Tangan kanan ya tangan kanan semua, ya, 25 meter contohnya, 25 meter tangan kiri, fokus semua di tangan kiri. Dengan putaran besar dulu, ya. Jadi kalau anak-anak kecil itu belajar gaya pertama itu usahakan putaran besar dulu, big circle ya, big circle. Jadi kaki tetap tendang, tarikan tangan, putar, sar ya.
Lalu habis itu lihat tangannya apakah seimbang atau tidak antara kanan dengan kiri. Kalau tidak seimbang, perbaiki lagi dengan drill ini sampai sempurna mungkin. Nah, dengan hand rotation mudah-mudahan bisa membantu. Yang kedua itu namanya single arm ya, satu tangan juga sama, tapi tidak pakai board, tidak pakai papan ya, hanya menggunakan tangan saja. Kaki 1, 2, 3, 4, catch, tarik, 1, 2, 3, 4, catch, tarik. Sama dengan yang sebelah kiri, catch, tarik, 1, 2, 3, 4, catch, ambil nafas ke samping, recovery kick, dan catch ya. Nah, itu mudah-mudahan bisa membantu ya. Single arm dengan hand rotation. Nah, single arm dengan hand rotation ya, yang tadi saya sebutkan ya. Nah, single arm dan hand rotation ya, ya. Nah, itu juga ada di video kenapa harus siku tinggi ya. Nah, itu bisa ditonton kembali ya. Nah, lalu berikutnya di sini ada pertanyaan tadi ke-1, kedua, sekarang pertanyaan ketiga ya. Nah, di sini ada di video gara-gara klorin saya ganti aerobic set jadi 10 kali 400 jadi 1 kali 100 fast ya. Nah, coach minta saran pola latihan untuk perenang biasa non atlet yang tujuannya untuk kebugaran tubuh, umur 26 tahun, putra ya, pria umur 26 tahun, gaya renang yang dikuasai bebas dada dan punggung dengan panjang kolam yang biasa dipakai 35 meter. Nah, kalau 35 meter kan gini ya, kalau kita kerjakan yang namanya 35 meter 3 kali putaran aja, 3 lap, 1, 2, 3 aja itu udah lebih kurang 105 meter ya. Jadi kita anggap aja 100 meter ya. Saya buatkan aja programnya langsung. Nah, pemanasan boleh kerjakan 3 kali 100 ya, 3 kali 100 berenang kayak bebas ya, atau boleh juga di mix bebas dada ataupun bebas punggung ya, per 35 ya, boleh aja, nggak masalah. Lalu habis itu kalau 35 ya, kalau 35 kali 3 kan 105 ya. Nah, habis itu kita boleh ngerjakan kaki, contohnya kaki 4 kali 100 atau 6 kali 100 kaki gaya bebas. Boleh juga diganti jadi kayak kaki gaya dada, boleh juga diganti jadi kaki gaya punggung ya. 8 kali 105 meter berarti 8 kali pengulangan 3 putaran. Nah, itu boleh istirahat dengan 20 detik sampai 30 detik. Lalu gayanya boleh di mix, boleh juga per satu-satu, boleh juga mix dada punggung ataupun boleh juga mix bebas dada ya. Nah, lalu habis itu min setnya kalau mau kerjakan untuk aerobic set untuk lebih panjang boleh. Contohnya kan itu 335 meter. Nah, kalau misalnya mau buat contoh ya, jadi 35 kalikan 4 kan berarti 140 meter ya. Ya bukan? Lebih kurang 140 meter. Nah, kalau mau dibuat 140 meter 4 putaran kalikan katakan 10 kali, berarti kan udah 1400 tuh. Nah, habis itu pelemasan lebih kurang 2 kali 3 putaran misalnya jadi 210 meter ya. Nah, itu mungkin untuk program sederhananya ya, kalau untuk di kolam 35 meter ya. Boleh juga ngerjakan set sprint 4 kali 35 diulang, contoh 3 ronde ya. Itu kan bisa juga ya. Nah, kolam 35 itu sebenarnya bisa juga sih untuk program-program sprint ya. Nah, oke, itu terjawabkan ya. Lalu habis itu di pertanyaan yang keempat ini ya.